Assalamualaikum. Ketemu lagi di Gil TV. Hari ini mau bersihin kolam filter kolam ikan. Kebetulan ini sebenarnya masih bening ya, secara air itu masih jernih. Tapi filternya karena di tempat waterfallnya, air terjunnya itu udah agak kecil, jadi indikasinya itu sudah kotor. Tapi secara kejernihan air itu masih bagus banget. Ini masih bagus banget, bening. Lihat di situ tuh, Mas. Nah, masih bening. Nah, posisi filternya itu di sini. Saya kebetulan kan pakai gentong ya, karena kolamnya itu dulu ini kan memang sudah dibikin model kotak gini pakai semen, dan filternya hanya satu itu, jadi nggak pakai chamber, chambernya cuma satu. Jadi saya akalin sendiri pakai instalasi paralon di bawah, itu disedot sama mesin, larinya ke sini. Jadi chambernya saya pakai gentong, diganti dengan gentong. Tapi alhamdulillah sih, menurut saya ya lumayan maksimal juga hasilnya. Banyak pohon jambu nih, daun-daunnya sampah. Nah, ini filternya ini kan airnya udah kecil banget ya, jadi indikasinya dia udah banyak kotor. Ini mungkin udah hampir 3 bulan 4 bulan ini belum saya bersihin busanya. Nah, kita mulai. Ini yang berat ngangkat ini nih. Biasanya sama jagoan ini yang ngangkat. Jagoannya lagi ngesut, nggak bisa diganggu. Nah, ini lihat ini, Mas. Ini saya pakainya model ini, jadi dulu udah pernah saya bahas ini. Ini sebenarnya masih bersih ya, airnya masih bening, cuma mungkin sudah banyak lumpur nih, jadi kita bersihin aja. Udah kotor banget. Ini pakai jaring nelayan. Nah, untuk biologis-nya pakai karang jahe, ada batu diolit, sama kristal, biokristal. Maksimal sih ini. Kita nanti bersihnya juga tuh lumpurnya kayak gini. Ini lumpurnya, karena filternya cuma satu gentong. Dulu sempat saya bikin 2, cuma pemandangannya kurang enak kan kalau gentong gitu. Harus disembunyiin harusnya. Cuma ini Bunda pengennya memang sengaja diliatin gentongnya, jadi ya udah. Kalau aku sebenarnya pengen ditutup aja pakai batu-batu gitu, jadi nggak kelihatan ada gentongnya. Udah kotor banget nih. Udah kotor banget.
Dulu sempet pakai pasir Malang, hasilnya lebih bagus lagi sebenarnya pakai pasir Malang. Cuma ini gentongnya kecil jadinya nggak muat. Ini buat buang kotoran atau air yang lumpur di gentongnya. Ini saya bikin keran. Jadi buangnya tinggal buka keran, dikasih selang ke sini. Belum dibuka. Yuk liatin kotorannya keluar. Nah ini kotorannya jadi kayak gini, kita buang ke sini. Sebenarnya cara ini praktis sih, dia nyembuang ini udah bersih, nanti tinggal kita nyuci ini, bisa kita sambil nunggu. Kita bersihin. Bersihnya untuk filternya itu nggak perlu sampai bersih, karena dia kan udah bagus, ini udah istilahnya rumah bakterinya juga udah nempel, udah masuk di sini. Jadi cukup kita giniin aja nih, ngilangin lumpur aja. Nah ini biokristal, ini memang efektif, iklannya airnya sebening kristal ya. Airnya sebening kristal, bisa dijual dong ya. Oke, jadi bersihnya cukup seperti ini. Nah, nggak usah sampai bersih banget, ngilangin lumpur aja ala kadarnya. Nah untuk busa yang tebel ini indikasi kalau air itu ekosistemnya udah bagus nih. Ini liatin mas, ada dia sudah ada cacing ya, udah ada kehidupan lain. Jadi kata para suhu ya, kata para pakar mengenai kolam, air itu kalau air kolam filternya itu bagus, istilahnya ekosistemnya udah berjalan, itu dia indikasinya itu di sini ada cacing-cacing merah. Ini banyak cacing-cacing merah. Oh. Karena kolam airnya bening itu belum tentu sehat, belum tentu bersih kalau secara ekosistemnya nggak berjalan dengan kehidupan binatang-binatangnya kecil. Binatang-binatang kecil itu hidup, itu bisa dikatakan ekosistemnya berarti sudah berjalan. Makanya nih bersihnya nggak perlu ini banget, cuma ngilangin cacingnya banyak banget.
Ini pakai arang juga saya. Gentongnya kurang besar, jadi filternya nggak bisa nampung banyak. Tapi alhamdulillah udah ini sih bagus. Dan nggak capek ya. Walaupun pakai cara ini, nggak pakai sistem chamber 4 kotak atau 5 kotak atau 6 kotak gitu ya. Ini nggak bikin capek, ngurasnya itu bisa sampai bulan-bulanan. Ini aja udah 3 sampai 4 bulanan ini. Sebenarnya nggak saya kuras nggak apa-apa. Kondisi airnya juga masih bagus. Nah, biar lumpurnya sih, dan mumpung ada waktu semangat, ada waktu senggang. Oh, enak videoin doang, nggak bantuin. Anak lanang nggak bantuin, liatin aja. Tapi ya makasih ya Mas, sudah mau nyoping sama juga bantuin itu. Sekarang kita bersihin gentongnya. Udah kita pasang. Nah, ini untuk posisi bawah. Sini Mas. Ini biar endapan lumpur itu di bawah sini nanti. Karena mesin nyedot dari dasar kolam langsung. Jadi bener-bener kotoran itu masuk ke bawah dia. Mati itu. Kita kasih ini dulu. Jadi kalian para sahabat, kalau punya lahan kecil, itu bisa manfaatin bikin kolam kalau pengen punya kolam dengan sistem seperti ini. Praktis ya. Ini saya pakai udah tahunan loh ini. Sistem gini. Kita masukin untuk filter biologisnya.
padet, padet banget. Udah dibuka ya mas? Air dia emang kecil, selangnya kekecilan. Nah itu udah keluar. Tinggal kita balikin. Kebuka. Bismillah. Duh, masih bocor. Nah udah, cuma nguras modal ini guys, modal selang buat buang yang lumpur. Udah bisa menikmatin air bersih lagi, bening lagi, tambah bening. Nah untuk ngisi saya bikinin salang di sini. Kalau kolamnya berkurang airnya, ini ada bukaan, ini langsung toren. Jadi tanpa pakai mesin pendorong, jadi menghemat listrik. Ya langsung, tapi lumayan kenceng. Kita harus rajin ini bersihin daun-daun karena di atas ada pohon jambu, sering jatuh daunnya. Nih kolamnya jernih. Nah, ini juga bisa dimanfaatin. Ini karena saya udah pakai mesinnya itu Sebo 9000 kalau nggak salah. Jadi sudah 4 cabang ya. Satu mesin buat 4 cabang saluran air waterfall. Ini satu buat arus. Terus waterfall yang di batu-batuan sama buat arus, jadi ada 4. Jadi udah agak lemah, harusnya ditambah karena menghemat listrik. Nah kalau sahabat mau nambahin filter lagi, itu bisa dari tanaman ini. Ini saya nggak tahu namanya nih, tanaman-tanaman ini. Ini dia, sini mas. Ini dia ada akarnya banyak. Jadi bisa kita bikin saluran ini air dimasukin di bawah. Jadi nanti air bersihnya dia akan keluar ke kolam dan akar-akar ini sebagai penyaring atau filternya. Gitu. Nah ini 1, 2, 3, 4. Unjukin tuh mas, pelan-pelan aja motornya. Ini tinggal gurame sama patin karena lebaran kemarin. Saya nggak tahu ya, ini hanya analisa saya. Mungkin boleh komen para pakar mengenai koi. Selama ini itu saya kasih daun, jadi ikan koi, ikan gurame,
ikan patin, kura-kura. Itu saya kasih daun kayak ini, kayak apa? Daun anggur. Itu dimakan doyan, nggak ada masalah. Terus sama daun sente. Itu nggak ada masalah. Kangkung saya kasih, wortel. Itu saya kasih juga. Kadang sama istri kulit pisang, kulit mangga itu dipotong kecil-kecil. Doyan juga. Nah, waktu lebaran kemarin, nanti komen ya, biar saya juga bener nggak analisa saya. Pas mau pulang kampung, karena saya sebenarnya tahu ya, koi itu 6 bulan nggak dikasih makan itu kuat. Nggak masalah sebenarnya, saya udah tahu. Cuma karena naluri, karena banget sayangnya saya, ini salahnya saya tuh. Saya tinggal kampung itu, pulang kampung sekitar 10 hari, rencanakan waktu itu. Saya kasih daun ini, pisang-pisangan. Saya pikir, saya potong nih, cuma saya kasih 3 potong. Saya pikir itu buat teduh dia, nanti buat kalau dia lapar bisa gigitin gitu kan. Ya Allah, itu baru 6 hari, hari ke-7 saya di kampung. Ditelepon sama om sebelah, sama om tetangga. Katanya di rumah itu ada bau nggak enak gitu. Terus saya minta tolong, om tolong masuk ke dalam, nggak saya kunci kan pagarnya. Dicek itu burung saya, soalnya ada juga, saya liarin kalau burung, saya lepas. Ada burung kan, ada ikan. Saya mikir itu kalau nggak burung, ikan, kalau nggak bangkai tikus. Ya Allah, saya tuh sedih banget, udah pelihara dari kecil, koi-koi itu, koi-koi saya. Semua habis. Semua habis, sedih banget. Sedih. Ya Allah. Itu koi kesayangan. Udah gede-gede ada segini, ya Allah. Dari pelihara segini, beli, ya lumayan lah. Habis nggak ada satupun. Saya analisa, itu daun pisang-pisangan bunga ya. Ini bukan daun pisang ya, tapi pisang-pisangan yang bunga lah istilahnya, kategori bunga. Kayak tadi yang saya liatin itu. Tak ada sedikit pun daunnya itu digigit atau berkurang. Makanya analisa saya, kayaknya getahnya atau apa, atau daunnya itu mengandung racun menurut saya. Jadi saya saranin sahabat-sahabat mesti hati-hati kalau ngasih makanan yang belum pernah, ngasih daun-daunan lah istilahnya, selain pelet ya. Kalau belum pernah lihat, ada pengalaman yang lain, jangan dilakukan. Itu karena bener-bener rasa keterikatan saya sama koi itu, karena dari kecil saya rawat. Saya merasa kasihan karena saya mau tinggal, padahal saya paham 6 bulan 6 bulan itu koi kuat, saya yakin itu. Nggak dikasih makan itu kuat. Tapi ya itu, ya udah takdir kali. Habis semuanya. 20-an lebih lah, 20-an ekor lebih itu sisanya. Ini tinggal gurame. Anehnya itu, gurame sama kura-kura, patin albino sama patin yang hitam, itu hidup kuat. Gitu guys. Oke, untuk hari ini buat penyemangat penggemar koi atau yang suka punya kolam, entah natural entah minimalis, mungkin ini buat inspirasi. Jadi kalau saya prinsipnya bikin sesuatu, apalagi yang di rumah yang tiap hari kita lihat, jangan merepotkan diri kita. Yang kalau bisa itu kita yang bisa menikmatin tiap hari, tiap detiknya. Seperti ini, semua dibikin gampang. Mau bersihin, gampang. Jadi nggak pusing-pusing, nggak ribet banget, nggak capek. Udah cukup selesai. Paling cuma butuh berapa, setengah jam, sejam lah. Anggap aja sejam bersin-bersin tadi itu. Udah kembali normal. Oke, wassalam. Burungnya mana? Kohen. Kohen. Jabik. Burungnya kok nggak ada ya?
jangan lupa subscribe ya, tinggal klik dan bayar tapi berpahala, oke?